Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali kita bertemu dengan pelajaran prakarya ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar mari sama-sama kita berdoa supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini kerajinan prakarya yaitu tentang media campuran ya. Nah, media campuran yang akan kita pelajari adalah rancangan ya. Rancangan pembuatan dan penyajian kerajinan berbasis bahan campuran ya. Ya. Untuk kelas 9 tentunya ya. Baik. Yang pertama, sebelum kita mulai, Bapak harap kalian memberikan subscribe, kemudian like, dan membunyikan lonceng ya. Sekarang silahkan kalian membunyikan lonceng dan subscribe-nya supaya kalian mendapatkan informasi pertama tentang video yang Bapak buat. Nah, rancangan pembuatan dan penyajian kerajinan berbasis media campuran yang pertama akan kita bahas yaitu adalah batu ya. Batu terdiri dari batu permata, batu mulia, dan batu akik ya. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan biasanya diminati oleh para kolektor. Selain batu berwarna, ada juga batu alam lainnya seperti batu cadas, batu paras yang dapat dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik ya. Maaf. Bahan kerajinan batu tentunya bahan utamanya adalah batu, tapi bisa dicampur dengan kayu maupun juga dengan logam ya, itu bahannya. Kemudian selain bahan, kita juga memerlukan apa? Alat ya, alat kerajinan batu. Alat kerajinan batu tentunya wadahnya, kemudian penghalus, kemudian pemotong batu ya. Penghalus itu bisa menjadikan pembentuknya, nanti dibentuk seperti apa. Bisa juga dengan pahat ya. Tuh, produk kerajinan batu. Produk kerajinan batu seperti halnya di sini adalah kalung yang dicampur dengan logam atau yang lainnya, kemudian batu dicampur dengan kayu ya. Kemudian logam itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam di dalamnya. Contohnya smartphone. Kemudian ada alat kedokteran, pisau alat rumah tangga, bagian-bagian kendaraan bermotor, kaleng minuman, dan benda-benda lain di sekitar kita ya. Bahan alam logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, dan wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Itu bisa dipakai. Bahan untuk kerajinan logam apa? Bahan kerajinan logam tentunya adalah logam itu sendiri ya, ataupun aluminium termasuk juga logam ya. Alat kerajinan logam, alatnya apa? Untuk membuat logam itu bisa adalah alat pengepres atau gilingan supaya jadi lempengan, kemudian pematri, tang lancip, kemudian pinset ya, atau penjepit. Produk kerajinan logam contohnya adalah seperti hiasan kalung dicampur dengan kain ya. Kemudian tempat lilin ya, dan hiasan logam dicampur dengan kayu. Itu sebagai alasnya. Kemudian plastik ya. Plastik sudah menjadi bagian hidup manusia sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik mulai dari untuk pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat
dan perangkat elektronik. Ya, sifat plastik yang mudah dibentuk atau dibuat, ringan, praktis, dan murah menjadi salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik ini. Ya. Bahan kerajinan plastik, tentunya bahan utamanya pokoknya adalah plastik. Ya, kemudian bisa saja dicampur dengan kayu maupun logam. Ya, itu bahannya. Kemudian alatnya apa? Alat itu adalah bisa saja gunting, kemudian yang untuk menghancurkan, ya, atau istilahnya disebutnya apa namanya, itu untuk menghancur, ya, gilingan. Produk kerajinan plastik contohnya, ya, misalnya seperti hiasan, ini terdiri dari plastik dan logam, kemudian tuh, ya, kemudian plastik dengan kayu, ya, biasanya untuk hiasan. Kayu. Di Indonesia, memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya, diantaranya kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat digunakan tempel baik sambung dengan lem maupun paku. Bahan kerajinan kayu tentunya bahan utamanya adalah kayu, tapi bisa saja dicampur dengan kain maupun kulit, bahkan juga dengan logam. Ya. Alat kerajinan kayu. Nah, seperti di sini ada gergaji, ada pahat, kemudian ada meteran dan lain sebagainya. Banyak, ya, untuk kerajinan kayu. Nah, produknya apa? Contoh produk dari kerajinan kayu berbasis campuran yaitu seperti sendal. Sendal itu kayu dengan kain, ada yang kayu dengan kulit, kemudian ini kayu dengan kulit, kemudian kayu dengan batu, ya. Itu. Kemudian keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal dengan kerajinan keramik atau gerabah, ya. Asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani yang artinya adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang sudah mengalami proses pembakaran. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius atau sesuai dengan jenis tanah liatnya sehingga menjadi keras, padat, dan kedap air. Ya. Bahan kerajinan keramik tentunya adalah bahan pokoknya tanah liat. Ya, campurannya bisa dengan kulit, bisa dengan kayu, atau juga bisa dengan rotan. Ya. Kemudian alat kerajinan keramik apa seperti tusir, ya, kemudian pemutar, spon, ya, kemudian pemotong, dan terakhir adalah oven untuk memanaskan atau membakar keramik. Contoh produk kerajinan keramik adalah seperti ini. Keramik dicampur dengan rotan dan keramik dicampur dengan kain. Nah, setelah kita paham, sekarang bagaimana rancangan kerajinan berbasis media campuran? Nah, kalian mempunyai tugas untuk membuat rancangan kerajinan berbasis media campuran, ya. Nah, setelah nanti mudah-mudahan bisa kalian cari. Setelah itu gambar sketsanya, kemudian tulis alat dan bahannya, kamu tulis, ya. Nah, itu saja. Setelah kalian buat nanti bisa dikirim, ya. Bapak sampaikan terima kasih atas memperhatikan ini dan supaya video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.